Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Putu Desi Sagita Dewi dengan NIM 235100036 dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yogyakarta. Di sini saya akan membuat video tentang aborsi pada remaja. Yuk lihat videonya. Selamat pagi Mbak. Pagi Bu. Perkenalkan, saya Bidan Desi yang bertugas siang hari ini di klinik ini. Boleh saya tahu namanya Mbak siapa? Mbak Via. Oh, Mbak dengan Mbak Via. Ada yang bisa saya bantu Mbak Via? Ini Bu, saya kemarin habis ngeliat haid, terus saya ngecek, saya coba tes pack, hasilnya garis 2. Tapi saya takut buat ngomong sama pacar saya, ke orang tua juga. Saya mau minta tolong buat aborsi Bu. Gimana ya Bu caranya aborsi? Kalau saya mau aborsi sendiri saya takut. Iya Mbak Via. Sebelumnya apakah Mbak Via sudah tahu apa itu aborsi? Setahu saya gugurin kandungan aja sih Bu. Iya Mbak, jadi benar aborsi itu emang pengguguran kandungan. Memang masyarakat taunya aborsi itu pengguguran kandungan gitu kan ya. Nah, jadi aborsi atau abortus itu adalah berakhirnya kehamilan dengan dikeluarkannya janin sebelum memiliki kemampuan untuk hidup di luar rahim, sehingga bisa mengakibatkan kematian pada janin atau janin di dalam rahim tersebut. Jadi Mbak, aborsi itu ada 2 jenis. Ada aborsi spontan dan aborsi terencana. Kalau aborsi spontan itu biasanya aborsi yang dia tuh emang janinnya tuh keluar sendiri karena biasanya ibunya tuh kelelahan atau apa gitu kan. Nah, kalau aborsi terencana biasanya tenaga medis yang membantu untuk mengaborsinya. Itu pun kalau semisal ada di janinnya itu semisal janinnya kekurangan atau ada cacat sesuatu yang bisa membahayakan nyawa ibu, maka akan dilakukan aborsi tersebut. Nah, Mbak ini kan masih berumur 16 tahun dan juga belum menikah. Jika dipaksa melakukan aborsi, maka itu sangat berbahaya sekali. Nanti bisa terjadi pendarahan. Pendarahannya itu bukan pendarahan biasa aja, pasti itu pendarahan hebat, bukan itu kan dipaksa. Lalu bisa juga terjadi infeksi pada rahim, menyebabkan kemandulan. Nanti Mbak kalau udah menikah nanti bisa aja mandul, terus susah juga untuk hamil lagi begitu. Juga bisa menyebabkan kematian. Tadi itu pendarahan, terus nanti kalau Mbaknya ini nggak kuat jadi bisa menyebabkan kematian. Gitu ya Bu ya. Nah, itu tadi Mbak penjelasan dari saya soal aborsi. Apakah bisa dipahami Mbak? Jadi gitu ya Bu. Bahayanya, kalau bahayanya yang lain ada lagi nggak Bu yang mungkin lebih bahaya lagi gitu? Saya juga sebenarnya takut Bu, tapi saya bingung. Banyak Mbak, apalagi di umur Mbak yang masih 16 tahun ini kan. Nanti Mbak juga bisa terkena resiko kanker rahim. Ngeri kan tuh Mbak, kanker rahim. Nah, terusan juga nanti resikonya Mbak kena dampak psikologisnya Mbak kena. Maksudnya kalau yang dampak psikologisnya itu gimana Bu? Jadi Mbak, dampak psikologisnya itu nanti Mbak tuh merasa stres, terus merasa belum terima, terus menyesal Mbaknya nanti kayak kok kenapa kemarin aku
gugurin ya, terus merasa bersalah begitu Mbak. Itu nanti kena ke psikolognya Mbaknya. Ah, tapi saya pengen tetap diaborsi Bu, saya takut, saya juga nggak mau kalau orang tua saya malu, terus nanti saya juga bakal malu kalau teman-teman saya tahu, dan saya juga takut kalau pacar saya tahu, terus nanti pacar saya nggak mau tanggung jawab gimana Bu, saya tetap mau aborsi aja Bu. Begini ya Mbak Fia, kalau soal aborsi itu saya tidak bisa membantu karena itu bukan ranah saya. Jika saya tetap melakukan itu, saya akan terkena undang-undang karena saya melanggar kode etik kebidanan. Nah, saran saya, Mbak Fia omong lagi ke pacarnya Mbak Fia, suruh tanggung jawab, lalu diomongin ke keluarga gimana baiknya. Kalau saran saya sih tetap dipertahankan ya Mbak Fia, karena itu udah rezeki dari Tuhan. Terus dia harus bertanggung jawab, Mbaknya juga bertanggung jawab, pacarnya Mbak juga harus bertanggung jawab. Itu Mbak Fia. Oh iya Bu ya, mungkin saya coba dulu ya Bu ya, nanti saya ngobrol dulu sama pacar saya kasih tahu dulu, terus nanti cobalah saya mau ajak pacar saya juga buat ngomong ke orang tua kita masing-masing juga gimana nanti cara jalan keluarnya. Ya Mbak Fia, gitu. Kalau saran saya diingatkan Mbak Fia tetap dipertahanin, Ya jangan Bu. digugurin. Gitu Mbak Fia, ada yang mau ditanyakan lagi? Kayaknya cukup sih Bu. Aduh. Ya, tetap semangat ya Mbak Fia. Ya Bu, terima kasih ya Bu ya. Ya, Ya sudah Bu, kalau gitu saya mengucapkan terima kasih banyak ke Ibu. Saya izin pamit ya Bu ya. ya Mbak Fia, hati-hati ya Mbak Fia. Ya Bu, terima kasih. Sama-sama.